Oke, di video kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan awal mula pertempuran antara aliansi klan Luo melawan kekaisaran. Nah, awalnya ya cerita ini itu sangat panjang, tapi akan sedikit Mimin singkat dan juga mudah-mudahan dapat mudah dipahami. Tepat setelah kekalahan Zhuge Chengfeng, Panglima Dugu Zantian dan juga para pasukannya yang kurang lebih berjumlah 3 juta orang sedang bergerak menuju ke kekaisaran. Itu semua karena ia mendengar jika kaisar sedang dikepung oleh pasukan milik Zhuge Chengfeng. Nah, di sini Dugu Zantian sama sekali belum mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi kekaisaran, yaitu kemenangan kaisar dan juga kekalahan Zhuge Chengfeng. Dan di dalam perjalanan tersebut, Dugu Zantian pun merasakan kehadiran seseorang yang sedang mengawasinya. Dan tak lama kemudian, para pasukan mulai terlihat. Mereka merupakan pasukan milik Quan Rong, para pasukan penunggang binatang buas. Dan tentu saja pasukan tersebut merupakan salah satu pasukan yang paling sulit ditangani. Terlebih lagi, 5 penjaga serigala juga hadir di dalam penyergapan tersebut. Nah, 5 penjaga serigala ini mungkin hampir sama ya dengan 4 macan Tian Yu, komandan yang memimpin beberapa pasukan di bawah panglima tertinggi. Nah, di sini di bawah komando dari Dugu Zantian, anak-anaknya yang merupakan 4 macan Tian Yu pun mulai bergerak. Dan masing-masing dari mereka pun mulai mengombandoi ratusan ribu pasukan. Pertempuran pun terjadi antara dua belah pihak, pasukan Quan Rong melawan pasukan Dugu Zantian. 4 macan Tian Yu juga menghadapi 5 penjaga serigala secara langsung. Mereka semua berada di ranah visi dewa. Pertarungan mereka pun terlihat sangat sengit. Kadang 4 macan Tian Yu didorong mundur dan juga terkadang 5 penjaga serigala juga didorong mundur. Hingga pada akhirnya saat pimpinan dari 5 penjaga serigala mulai bergerak, yaitu serigala pembantai, suasana pun mulai berubah. Walaupun pada akhirnya pasukan milik Dugu Zantian bisa menahan seluruh serangan. Di sini Dugu Zantian hanya memantau anak-anaknya saja. Ia sama sekali belum turun tangan. Hingga pada akhirnya panglima tertinggi milik Quan Rong pun mulai menampakkan dirinya. Ia bernama Tobatisan, rival sejati dari Dugu Zantian. Selama bertahun-tahun mereka selalu bertanding dan hasilnya selalu imbang. Pertarungan pun kembali berlanjut, tapi karena suatu kondisi, pasukan milik Dugu Zantian mengalami banyak kerugian. Jika terus berlanjut, maka pasukan mereka mungkin bisa dihancurkan. Hingga pada akhirnya Dugu Zantian pun memutuskan untuk bergerak menuju Ngarai Angsa, sebuah tempat yang sangat familiar bagi Dugu Zantian. Jika mereka berada pada Ngarai tersebut, kemungkinan besar mereka bisa membalikan keadaan. Tapi sebelum itu mereka juga harus melewati pasukan milik Quan Rong, karena Ngarai tersebut berada tepat di belakang pasukan Quan Rong. Awalnya 4 macan Tian Yu keberatan dengan keputusan tersebut, karena imam besar pernah meramalkan jika Ngarai Angsa merupakan tempat kematian dari Dugu Zantian. Tapi walau demikian mereka tidak punya pilihan lain. Dugu Zantian juga berkata jika ia tidak terlalu percaya dengan ramalan. Oleh sebab itu 4 macan Tian Yu pun akhirnya setuju. Di sini Dugu Zantian langsung turun tangan karena ia harus membuka jalan. Dengan pusaka yang berada di tangannya, ia pun mengeluarkan sebuah gerakan. Dari gerakan tersebut,
Terbuatlah sebuah formasi yang di dalamnya merupakan pasukan tentara milik Dugu Zantian. Formasi tersebut terlihat seperti naga yang sedang mengamuk. Dengan cepatnya pasukan tersebut pun menerobos barisan dari pasukan milik Quan Rong. Dan beberapa saat kemudian pasukan milik Dugu Zantian pun berhasil menerobos pasukan Quan Rong. Bahkan saat ini mereka telah dekat dengan Ngarai Angsa. Walaupun mereka harus mengorbankan banyak nyawa, setidaknya ratusan ribu orang telah tewas. Dugu Zantian terlihat sangat sedih karena mengorbankan banyak pasukannya, tapi ia juga tidak memiliki banyak pilihan lain. Dan di dalam ngarai tersebut formasi dan juga susunan pun mulai diberlakukan. Dengan taktik tersebut Dugu Zantian berharap jika para pasukan Quan Rong tertipu. Karena dengan formasi dan juga susunan tersebut akan terlihat jika pasukan milik Dugu Zantian masih terlihat kuat. Walaupun sebenarnya mereka sudah banyak yang kelelahan dan juga terluka. Dan beberapa saat kemudian pasukan Quan Rong pun tiba. Awalnya salah satu dari penjaga serigala diperintahkan untuk mengecek. Dan pasukan pun dikirimkan untuk mendekati Ngarai. Dan entah bagaimana serangan pun mulai menghantam pasukan serigala tersebut. Dan akhirnya mereka pun mundur. Di sini Toba Tisan masih tidak percaya jika pasukan Dugu Zantian masih memiliki kekuatan. Lalu ia pun menyuruh serigala pembantai juga pasukannya untuk mengecek apakah benar kondisi pasukan milik Dugu Zantian masih prima. Dan mereka pun mulai mengecek. Lagi-lagi mereka mengira jika pasukan Dugu Zantian masih dalam kondisi baik. Itu semua karena pasukan milik serigala pembantai juga bisa dipukul mundur. Nah, di sini Toba Tisan sama sekali tidak kehabisan akal. Ia pun memerintahkan seluruh pasukan untuk mengelilingi Ngarai Angsa. Tanpa bantuan siapapun, otomatis pasukan milik Dugu Zantian akan tertekan. Terlebih lagi, pasukan makanan mereka juga pasti akan menipis. Dengan begitu, akan mudah nantinya untuk menyerang mereka. Di lain sisi, Dugulin sejak awal masih merasa curiga tentang apa yang telah menimpa mereka. Itu semua karena segala sesuatunya seperti telah direncanakan dengan matang. Ia pun berpikir apakah Zhuge Chengfeng yang merencanakan hal tersebut. Nah, di sini sampai saat itu juga semua orang yang merupakan bagian dari pasukan Dugu Zantian belum mengetahui jika Zhuge Chengfeng sudah tertangkap. Tapi mereka masih mengira jika seluruhnya di bawah kendali Zhuge Chengfeng. Dan saat mereka semua tertekan, mereka pun bingung siapa yang akan dimintai tolong. Hingga akhirnya salah satu dari 4 macan Tianyu pun berkata, saudara kelima. Ya, itu adalah Luo Yunhai. Mereka awalnya berniat meminta bantuan Luo Yunhai, terlebih lagi Zhou Fan ada di sana. Tapi Dugu Zantian menolak karena saat ini keluarga kekaisaran sedang berperang dengan keluarga Luo. Akan sulit baginya untuk mempertahankan harga diri pasukannya jika meminta bantuan dari Luo Yunhai. Walaupun Dugu Zantian menolak, secara diam-diam 4 macan Tianyu tetap meminta pertolongan kepada Luo Yunhai. Karena terutama Dugulin merasa kondisi saat ini sangat mencurigakan. Beralih ke kediaman klan Luo, di sini Li Jingtian terbaling lemah karena terlalu memaksakan diri. Kondisinya terlihat sangat memprihatinkan, bahkan akan sulit untuk menyembuhkannya. Dan jika bisa disembuhkan, maka akan sulit untuk bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Tapi walau begitu, dengan santainya Zhou Fan berkata jika semua hal bisa dikendalikan atau bisa diselesaikan dengan mudah. Oh ya, pada saat itu hanya ada Zhou Fan, Yan Song dan juga Li Jingtian yang berbaring lemah.
Lalu Zofan pun mengeluarkan bahan-bahan tingkat 10. Ia juga mengeluarkan sebuah ramuan, lebih tepatnya sebuah resep untuk menciptakan pil tingkat 10. Di sini Yansong langsung terlihat kaget karena pil tersebut pastinya akan menjadi pil yang sangat luar biasa. Dan dengan santainya Zofan menyerahkan resep tersebut dan meminta Yansong untuk membuat pil tingkat 10. Walaupun awalnya ia ragu, tapi karena desakan Zofan, ia pun berusaha untuk mencobanya. Beberapa hari pun berlalu dan pada akhirnya Yansong pun berhasil menciptakan pil tingkat 10. Zofan pun langsung mencobanya dan benar saja beberapa saat kemudian ia pun langsung menerobos dari ranah Tianshuan tingkat 5 ke ranah Tianshuan tingkat 6. Dan setelahnya Zofan pun kembali memberikan Yansong bahan-bahan tingkat 10. Kali ini ia harus menciptakan pil yang lebih kuat. Dengan begitu penatua Li Jingtian bisa diselamatkan. Lalu beberapa saat kemudian Luo Yunhai pun datang sambil menangis. Ia berkata jika ayah angkatnya saat ini sedang dalam bahaya. Ia meminta agar Zofan membantunya. Awalnya Zofan menolak karena mereka saat ini merupakan musuh. Yansong juga berpikiran sama. Dugu Zantianlah yang awalnya memutuskan hubungan dengan Luo Yunhai. Jadi untuk apa membantunya? Tapi Luo Yunhai tetap memaksa hingga pada akhirnya Zofan pun setuju. Dan dengan bantuan Gu Santong, ia pun pergi bersama Luo Yunhai. Kembali ke ngarai angsa. Sudah 1 bulan berlalu, tiba-tiba muncul kehadiran seseorang. Ternyata itu merupakan Ghost King atau Raja Bayangan yang merupakan salah satu pilar dari Tian Yu. Di sini lagi-lagi Dugulin merasakan hal yang aneh. Bagaimana bisa Raja Bayangan ada di sini? Bukankah istana sedang dalam keadaan genting berkat serangan dari Zhuge Chengfeng? Dan tanpa basa-basi, Shadow King pun bertanya di mana Dugu Zantian. Walaupun awalnya ragu, keempat macan Tian Yu pun mulai mengantarkan Shadow King ke tempat milik Dugu Zantian. Dan di sana mereka pun bertemu. Shadow King menjelaskan jika saat ini Zhuge Chengfeng berhasil dikalahkan dan ia datang untuk membantu. Tentu saja Dugu Zantian terlihat sangat senang. Ia juga berkata, lalu apa yang mulia perintahkan? Nah, di sini Shadow King berkata jika perintah tersebut adalah rahasia. Oleh sebab itu, semua orang diminta untuk keluar. Lalu, Dugu Zantian pun memerintahkan keempat anak angkatnya untuk keluar dari tendanya. Dan setelah semua orang keluar, Ghost King atau Shadow King pun menyuruh agar Li Jingtian mendekat. Dan saat itu juga Li Jingtian pun langsung diserang. Suara teriakannya pun mulai membuat keempat anaknya masuk tenda. Alangkah kagetnya karena saat itu mereka melihat jika ayah angkatnya sedang dalam keadaan terluka. Mereka pun berusaha menyerang Ghost King, tapi tentu saja hal tersebut sia-sia. Ghost King bahkan berhasil melumpuhkan mereka satu persatu hingga pada akhirnya saat Ghost King berusaha membunuh keempat macan Tian Yu, tiba-tiba seseorang pun muncul. Itu adalah Zofan, Gu Santong dan juga Luo Yunhai. Di sini Shadow King terlihat sangat kaget bagaimana bisa Zofan berada di hadapannya. Ia pun berusaha untuk melarikan diri. Lalu Zofan pun berusaha untuk menghentikannya. Walau demikian, Shadow King tetap bisa melarikan diri, tapi ia terkena luka yang parah. Dan setelahnya Luo Yunhai pun langsung menghampiri ayah angkatnya. Ia menangis sekeras-kerasnya karena melihat Dugu Zantian terbaring lemah. Ia pun berkata kepada Zofan untuk memeriksanya. Dan saat Zofan memeriksanya, ternyata Dugu Zantian diserang oleh pusaka tingkat 7, yaitu jarum jiwa. Dengan jarum tersebut,
jiwa milik Dugu Zantian akan tersedot sampai habis dan ia tidak bisa diselamatkan. Seluruh anak Dugu Zantian pun menangis sedih. Begitu juga dengan Dugu Zantian dalam kondisi lemahnya. Ia terlihat sangat menderita. Terlebih lagi setelah mendapatkan informasi dari Ghost King bahwa orang yang memerintahkan untuk membunuhnya adalah Kaisar sendiri. Sebelum menutup matanya, Dugu Zantian juga bertanya kepada Zovan kenapa Kaisar mengkhianatinya. Di sini Zovan pun mulai menjelaskan melalui sudut pandangnya yang pada intinya sebenarnya kehadiran Dugu Zantian hanya untuk menakut-nakuti 7 rumah utama. Jika mereka membuat keributan, maka pasukan Dugu Zantian bisa menghabisi mereka kapanpun. Tapi karena saat ini 7 rumah utama sudah hancur, walaupun tidak semuanya, oleh sebab itu kehadiran Dugu Zantian tidak dibutuhkan lagi. Terlebih lagi, Dugu Zantian juga memiliki pasukan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Jika saja nantinya ia berpindah haluan kepada Zovan, tentu saja akan mengancam dirinya. Itulah kenapa ia ingin jika seluruh pasukan milik Dugu Zantian musnah. Dan setelahnya Dugu Zantian pun meminta anaknya untuk mengambil pusaka yang selalu menemaninya. Ia pun memberi pusaka tersebut kepada Zovan. Awalnya Zovan menolak hingga pada akhirnya dengan terpaksa Zovan pun menerima. Dan tepat setelah itu juga Dugu Zantian pun menutup matanya tepat di pangkuan Luo Yunhai. Seluruh tangisan sedih pun mulai menghiasi tenda milik Dugu Zantian. Dan apa yang terjadi setelahnya membuat seluruh pasukan marah. Dugu Feng pun mengumpulkan seluruh pasukan milik Dugu Zantian. Ia menjelaskan jika saat ini Kaisar telah mengkhianati mereka semua dan bahkan membunuh panglima mereka begitu saja. Dan saat itu juga ia menjelaskan jika mereka akan mengangkat panglima baru, dan entah bagaimana itu adalah Zovan. Itu semua terjadi karena Zovan menerima pusaka milik Dugu Zantian, dan itu adalah warisan darinya. Siapapun yang menerima pasukan tersebut akan menjadi panglima tertinggi dari pasukannya. Zovan terlihat kaget, tapi ia juga senang karena dari dulu ia menginginkan bisa mengendalikan pasukan milik Dugu Zantian. Dan dengan begitu seluruh pasukan milik Dugu Zantian pun saat itu berada di bawah kendali Zovan. Nah, setelahnya nanti Zovan dan juga seluruh pasukan Dugu Zantian pun langsung keluar dari ngarai. Mereka semua menembus pasukan milik Toba Tisan. Nah, di lain sisi Toba Tisan juga mendapatkan informasi dari Ghost King yang menghampirinya. Ia berkata jika Dugu Zantian telah dibunuh olehnya. Walaupun si Toba Tisan merasa sangat kesal karena rival sejatinya dibunuh dengan cara yang licik, tapi mau bagaimana lagi karena semuanya telah terjadi. Dan beberapa saat kemudian ia pun mendengar dari salah satu pasukannya jika pasukan Dugu Zantian datang menyerang. Tentu saja itu membuatnya kaget. Bukankah panglima tertinggi mereka baru saja mati? Lalu bagaimana bisa mereka menyerang begitu saja? Dan di dalam penyerangan tersebut Zovan pun memperkenalkan jika ia adalah panglima tertinggi yang baru. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Shadow King kaget karena itu merupakan kabar paling buruk yang setelah ia terima. Nah, sebetulnya pada intinya pasukan milik Dugu Zantian di sini hanya ingin menerobos pasukan milik Toba Tisan karena mereka akan kembali ke kediaman klan Luo dan melakukan pemakaman kepada Dugu Zantian. Dan setelah itu juga Zovan pun mengumpulkan seluruh aliansinya dan menceritakan apa yang terjadi. Dan setelah itulah terjadi deklarasi perang terhadap Kaisar. Nah, sebelumnya mari kita intip dulu kekuatan dari masing-masing aliansi. Yang pertama, Zovan alias aliansi keluarga Luo, di mana di sini Lang Wuchang sudah bergabung dan bertindak sebagai pelayan kedua.
Lalu keluarga Luo juga memiliki beberapa penatua yang kuat di mana dipimpin oleh Li Jingtian yang baru saja menembus ranah virtual ataupun eternal. Lalu ada juga penatua Xiu Qing dan juga Qiu Yanhai yang sudah mencapai ranah puncak visi dewa. Bahkan keduanya jika bersatu bisa menyimbangi ranah eternal tahap pertama. Lalu Zoufan juga memiliki aliansi 3 rumah utama yaitu Jianhou House, Pavilion Qianlong dan juga Huayu Building. Dan setelahnya, karena Zoufan juga menjambat sebagai panglima tertinggi dari pasukan Dugu Zantian, maka 4 macan Tian Yu dan juga sisa-sisa pasukan Dugu Zantian berada di bawah kendali penuh dirinya. Lalu Zoufan juga memiliki ratusan ribu boneka perang, di mana 3.000 di antara mereka berada pada ranah visi dewa, 50.000 berada pada ranah Tianshuan, dan sisanya berada pada ranah penempaan tulang. Mereka juga bahkan memiliki sayap yang diambil dari binatang spiritualis tingkat 3 dan juga 4. Dan seluruh boneka perang tersebut di bawah keempat macan Tian Yu. Zoufan memerintahkan mereka untuk melatih teknik pertempuran seperti layaknya pasukan Dugu Zantian pada umumnya. Dan yang terakhir, bantuan paling utama yaitu Gu Santong yang merupakan anak angkat dari Zoufan, lalu berpindah pada pihak kaisar. Di sisi kaisar masih tersisa 4 Guardian Dragon dan juga kaisar bersekutu dengan Quan Rong Army, di mana pasukan Quan Rong dipimpin oleh Tao Batisan dan memiliki bawahan yaitu 8 sipir ataupun 8 penjaga serigala. Tidak hanya itu, Quan Rong Army juga meminta bantuan sekte pelindung mereka yaitu Sekte Pengendali Binatang, di mana Sekte Pengendali Binatang mengilipkan 3 penatuanya yaitu Penatua Lang, Penatua Hua dan juga Penatua Shi, di mana ketiga penatua tersebut berada di ranah virtual ataupun eternal. Dan masuk ke pertempuran pertama, keluarga Luo yang dipimpin oleh Zoufan mengumpulkan seluruh aliansinya. Keempat macan Tian Yu juga ikut serta. Di sini Zoufan membicarakan terkait dengan penyerangan atau pertarungan melawan kekaisaran. Lalu Leng Wucheng pun sedikit menjelaskan bahwa akan sulit jika menghadapi kekaisaran yang sedang bersekutu dengan Quan Rong, karena mereka pasti nantinya akan meminta bantuan dari Sekte Pengendali Binatang untuk melawan keluarga Luo, dan tentunya ahli tersebut berada pada ranah virtual. Tentu saja melawan ahli ranah virtual adalah hal yang berbeda. Bahkan seluruh keluarga dari 7 keluarga utama masih jarang yang melihat ahli ranah virtual. Dan setelah itu Li Jingtian pun muncul. Ia pun berkata, jika itu ranah virtual serahkan padaku. Di sini Li Jingtian baru saja menerobos ke ranah virtual ataupun eternal. Ia pun langsung berlutut kepada Zoufan dan berterima kasih karena berkat dirinya dirinya bisa diselamatkan dan bahkan menerobos ke ranah virtual. Lalu setelahnya Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing pun muncul. Mereka juga terlihat kuat karena hampir menembus ranah virtual. Dan setelah kemunculan ketiga orang tersebut, aliansi keluarga Luo terlihat sedikit tenang karena setidaknya mereka memiliki para ahli yang juga bisa diandalkan. Dan scene pun berganti, kali ini memperlihatkan kaisar yang mengunjungi seseorang di dalam penjara. Dia adalah Zhuge Chengfeng. Lalu kaisar pun mulai berbincang satu sama lain. Mereka mengenang masa-masa terdahulu. Dan di sini Zhuge Chengfeng juga sempat menanyakan bagaimana bisa penatua Yin dan Yang berakhir sebagai mata-mata milik kaisar. Kaisar pun mulai menjelaskan, dan dari sanalah Zhuge Chengfeng akhirnya tahu bahwa selama ini ia telah menari di telapak tangan kaisar. Hingga setelahnya seseorang pun muncul. Dia adalah Yao Ming yang digadang-gadang akan menjadi penerus ataupun pengganti Zhuge Chengfeng.
Awalnya Kaisar berharap jika ia mendengar sebuah berita baik, yaitu kehancuran pasukan Dugu Zantian. Tapi apa yang ia dengar malah sebaliknya. Karena kemunculan Zoufan, pasukan Dugu Zantian benar-benar tidak ditaklukkan. Zhuge Chengfeng yang mendengar berita tersebut bahkan terdengar sedikit meledek Kaisar. Tentu saja itu membuat Kaisar sedikit kesal. Dan setelahnya, Kaisar pun mengumpulkan orang-orangnya dan juga pasukan Quanrong. Pada pertemuan tersebut, Kaisar langsung memerintahkan pasukan Quanrong untuk mengepung Wingate City, tempat keluarga Luo berdiri. Awalnya Toba Tisan sebagai pimpinan pasukan Quanrong tidak setuju karena mereka baru saja tiba di kekaisaran. Bagaimana bisa mereka langsung menuju Wingate karena tentu saja mereka butuh istirahat. Nah, di sini Kaisar pun berkata, jika kalian tidak bergegas, maka kemungkinan besar 3 sekte pelindung akan mengetahui situasi di kekaisaran. Tentu saja Kaisar tidak ingin diketahui jika ia sedang beraliansi dengan tentara Quanrong. Dan jika sampai 3 sekte pelindung kekaisaran Tianyu mengetahui hal tersebut, maka perjanjian antara Kaisar dan juga Quanrong batal. Nah, di sini Kaisar menjanjikan 1/10 wilayah dari Tianyu. Nah, mendengar hal tersebut, Toba Tisan mau tidak mau harus langsung menuju Wingate City. Ia juga meminta bantuan kepada sekte pelindung milik Quanrong, yaitu sekte pengendali binatang untuk membantunya. Dan beberapa saat kemudian, seluruh pasukan Quanrong pun langsung menuju Wingate City. Dan 2 bulan pun berlalu, akhirnya pasukan Quanrong pun tiba di Wingate City. Tapi sayangnya Wingate City dilindungi oleh 500 susunan pelindung yang terdiri dari susunan tingkat 3, tingkat 5, dan juga tingkat 6. Tentu saja itu merupakan sebuah baja yang sulit ditembus. Bahkan master susunan dari pasukan Quanrong mengatakan setidaknya butuh tahunan atau bahkan puluhan tahun untuk bisa menembus susunan tersebut. Tapi tentu saja Toba Tisan tidak mempedulikan perkataan para master susunan. Ia tetap memerintahkan mereka untuk bisa menghancurkan susunan tersebut dan berpindah ke dalam Wingate City. Di sini Zoufan beserta para aliansinya sedang melakukan perekrutan. Nah, jadi sebelumnya Zoufan memerintahkan aliansinya untuk merekrut warga-warga biasa untuk berperang dengan kekaisaran. Nah, di dalam pertemuan tersebut tiba-tiba ada beberapa orang yang melaporkan jika ada musuh yang berada tepat di depan gerbang. Nah, di sini Zoufan juga sudah mengetahui bahwa para pasukan Quanrong sudah tiba. Itu semua Zoufan rasakan saat susunan yang ia buat sedang diotak-atik oleh master susunan mirip Quanrong. Di sini para aliansi keluarga Luo terlihat khawatir karena musuh datang lebih cepat dari dugaan. Tapi Zoufan bahkan terlihat santai. Ia pun berkata, mari kita lihat para tamu yang baru saja datang. Tentu saja Nenek Chu Bijun dan juga Long Yifei merasa heran dengan tindakan Zoufan. Musuh sudah berada di depan mata tapi ia masih terlihat santai. Tapi mereka tetap mengikuti Zoufan. Beberapa saat kemudian dari atas langit mereka semua pun melihat para ahli susunan tingkat 6 milik Quanrong yang sedang berusaha untuk memecahkan susunan tingkat 2 yang dibuat oleh Zoufan. Tapi mereka terlihat sangat kesal karena susunan tersebut sangatlah rumit bahkan untuk tingkat kelas 2. Dan di sini Long Yifei pun mulai memuji kemampuan Zoufan dalam membentuk atau membuat susunan. Nah, karena para ahli susunan milik Quanrong terlihat sangat bingung, tiba-tiba Zoufan pun membuka mulutnya. Kenapa kalian tidak menghancurkannya saja? Mendengar hal tersebut, para ahli susunan milik Quanrong pun berkata, oh benar juga, siapa yang mengatakan itu? Dan saat melihat sumber dari suara, mereka pun terkejut karena itu adalah Zoufan. Ia mengira jika Zoufan akan membunuhnya, tapi Zoufan berkata dengan santainya, tenang saja, aku tidak di sini untuk membunuhku. Kalian lanjutkan saja apa yang kalian kerjakan.
Tentu saja para tuan rumah yang merupakan aliansi Zovan terlihat sangat bingung dengan apa yang dilakukan Zovan. Di sini Zovan pun menjelaskan, "Aku hanya ingin mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh musuh karena Kaisar telah mengetahui jika Gu Santong berada pada sisinya, maka ia juga harus tahu siapa para ahli yang dikirim oleh Kaisar karena susunan miliknya tidak akan bisa dihancurkan oleh para ahli biasa." Dan setelahnya, pasukan Quan Rong pun mulai menghancurkan susunan tingkat 2. Tapi itu memiliki waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya Toba Tisan pun memutuskan untuk meminta bantuan para penatua. Penatua di sini merupakan penatua yang dikirim dari sekte pengendali binatang. Lalu Toba Tisan dan juga para anaknya yang merupakan 8 sipir serigala pun mulai mengunjungi sebuah tenda. Di sana telah duduk 3 orang, yaitu Penatua Lang, Penatua Hu, dan juga Penatua Shi, atau julukan mereka adalah serigala, ular, dan juga harimau. Nah, di sini kalau tidak salah ketiga penatua tersebut digambarkan dengan karakter yang agak bobrok, terutama Penatua Shi memiliki karakter sangat mesum. Ia bahkan menggoda anak Toba Tisan tepat di hadapannya. Walau begitu, Tisan tidak bisa melakukan apapun karena yang ia hadapi merupakan penatua yang memiliki kekuatan jauh di atasnya. Dan setelahnya, Tisan juga para sipir serigala pun mulai menyapa para penatua. Ia pun langsung mengutarakan tujuannya, yaitu meminta bantuan para penatua untuk menghancurkan susunan yang ada. Tentu saja awalnya para penatua menolak permintaan tersebut karena tujuan mereka datang hanya untuk membantu jika terjadi suasana genting atau ahli tahap eternal yang juga tiba-tiba muncul menyerang mereka. Tapi setelahnya Tisan pun menjelaskan karena ini semua berkaitan dengan 1/10 tanah yang dijanjikan oleh Kaisar Tianyu. Jika mereka gagal, maka perjanjian tersebut juga batal. Nah, disinilah mau tidak mau ketiga penatua akhirnya bergerak. Ya, bisa dibilang mereka juga ingin sedikit main-main karena sedang bosan. Dan tak lama kemudian, Penatua Lang, Penatua Hu, dan Penatua Shi pun sudah berada di depan susunan. Di dalam susunan, Zovan pun akhirnya sadar jika akhirnya para ahli yang sebenarnya pun muncul. Nah, di sini Nenek Chu Bijun dan 2 penatua lainnya sama sekali tidak menyadari kehadiran dari 3 penatua milik Quan Rong. Hingga pada saat mereka semua mendekat, Zovan pun sadar jika mereka merupakan ahli tahap eternal. Dan disinilah Zovan berteriak, "Cepat pergi ataupun lari, mereka adalah ahli tahap eternal." Nah, untuk ahli tahap eternal tidak ada susunan yang bisa menghentikan mereka kecuali susunan bintang 7. Karena susunan yang dibuat oleh Zovan hanya sampai tingkat atau kelas 6, tentu saja susunan tersebut tidak akan berpengaruh bagi mereka bertiga. Itulah kenapa Zovan meminta ketiga tuan rumah untuk lari secepat mungkin dan meminta bantuan dari penatua Li Jingtian. Di samping itu, Zovan pun berusaha menahan mereka bertiga. Awalnya Penatua Lang berusaha untuk membunuh Nenek Chu Bijun dan 2 orang lainnya yang berusaha kabur, tapi Zovan pun datang menghadang. Nah, di sini Penatua Lang terlihat kaget karena bagaimana bisa ada sosok yang merupakan ahli tahap Tianxuan berani menghadangnya secara langsung. Tentu saja itu adalah sebuah tindakan bunuh diri. Dan setelahnya di sini Zovan berpura-pura bodoh bahwa ia tidak mengetahui para ahli tingkat eternal. Karena yang ia ketahui, ahli paling kuat merupakan ahli ranah visi dewa. Tentu saja itu membuat Penatua Lang dan kedua penatua lainnya kaget. Bagaimana bisa ada seseorang yang tidak mengetahui ahli di atas ranah visi dewa? Di sini Penatua Lang pun mulai menjelaskan tentang kemampuan ahli ranah eternal. Ia juga menjelaskan bahwa ahli tahap eternal bisa mengalahkan 100 ahli ranah visi dewa sekaligus.
Zofan hanya terdiam hingga saat seluruh aliansinya berhasil melarikan diri. Ia pun berkata jika dirinya hanyalah bermain-main dan berpura-pura bodoh untuk mengulur waktu. Tentu saja itu membuat Penatua Lang kesal. Bahkan para pasukan Quan Rong terlihat seperti sedang menahan tawa saat mengetahui jika Penatua Lang sedang dibodohi oleh Zofan. Tentu saja Penatua Lang terlihat sangat kesal. Ia pun langsung menyerang Zofan. Dari tangannya muncul seperti bayangan serigala dan serangan tersebut pun langsung menghantam Zofan. Bam! Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut menganggap jika Zofan sudah mati. Begitu juga dengan Tao Batisan. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan mereka? Penatua Lang bahkan masih merasakan kehadiran Zofan. Dan beberapa saat kemudian dari puing-puing yang menimpa Zofan, ia pun bangkit dengan api biru di dahinya. Tentu saja semua orang terlihat sangat terkejut. Bagaimana bisa seorang ahli tahap Tian Xuan masih hidup setelah menerima serangan ahli tahap Eternal? Bahkan ahli Rana Visi Dewa bisa langsung mati. Di sini Penatua Lang terlihat sangat heran dengan kejadian tersebut. Lalu ia pun berkata kepada Penatua Hu dan juga Penatua Shi, anak itu nampaknya aneh. Mungkin ia memiliki sebuah artefak jiwa. Nah, di sini bahkan Penatua Hu dan juga Penatua Shi terlihat sangat antusias setelah mendengar kata artefak jiwa. Karena itu merupakan sebuah harta yang sangat berharga bahkan bagi para ahli tahap Eternal. Dan dengan mata yang terlihat sangat serakah, Penatua Lang pun kembali menyerang Zofan. Kali ini ia menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia bahkan menggunakan teknik bela diri yang sangat kuat. Seakan-akan tidak ada ampun bagi Zofan. Dan sebuah serangan yang berbentuk serigala pun langsung mengarah pada Zofan. Tentu saja Zofan juga tidak hanya tinggal diam. Zofan pun langsung mengeluarkan gerakan ketiga dari Right Art. Dari serangan tersebut pun terbentuk sebuah burung biru yang besar. Tidak hanya itu, api biru dan juga petir ungu pun membalut serangan tersebut. Walau demikian, semua orang menganggap jika serangan Zofan hanyalah sia-sia. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan? Serangan milik Zofan benar-benar bisa menahan, bahkan menekan serangan milik Penatua Lang. Bahkan Penatua Lang harus muntah darah karena serangan tersebut berakibat fatal pada jiwanya. Walau demikian, Zofan juga memiliki kondisi yang lebih memprihatinkan karena telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kali ini benar-benar pertahanannya sangat lemah, bahkan dengan serangan yang sangat remeh bisa membunuhnya. Di lain sisi, rasa malu dan juga kesal terlihat dari wajah Penatua Lang. Itu semua karena ada ahli ranah Tian Xuan yang berhasil melukainya. Tentu saja itu merupakan sebuah aib bagi dirinya. Tao Batisan dan juga para pasukannya juga terlihat sangat kagum dan juga heran karena Zofan benar-benar bisa memukul ahli tahap virtual ataupun eternal. Di lain sisi, Penatua Lang yang mengetahui jika Zofan sudah sekarat, kali ini benar-benar tidak ingin meninggalkan kesempatan. Dengan sangat kesalnya, ia pun kembali mengeluarkan teknik tingkat tinggi untuk membunuh Zofan. Dan saat serangan tersebut mendekat, tiba-tiba, bam! Sebuah serangan pun menghantam serangan milik Penatua Lang. Dan wajah baru akhirnya pun tiba. Zofan pun berkata, Penatua Li, kenapa kau sangat terlambat? Dan di saat-saat genting, akhirnya Li Jingtian pun tiba. Saat melihat kondisi Zofan yang memprihatinkan, ia pun berteriak, siapa yang melakukan hal tersebut kepada pelayan Zuo? Aku akan mencabik-cabiknya. Mendengar hal tersebut, Penatua Lang pun berkata, kau orang yang baru saja menembus tahap virtual, berani-beraninya bergaya di hadapan kami.
Awalnya Penatua Lang sendirilah yang berniat untuk melawan Li Jingtian. Tapi Penatua Hu melarangnya. Ia berkata, saat ini kau sedang terluka, biarkan aku yang melawannya. Melihat pergerakan Penatua Hu, Zovan pun berkata, Penatua Li, kau harus berhati-hati. Ia berada pada tahap 3 ranah virtual ataupun eternal. Penatua Hu pun langsung bergerak. Terlihat bayangan harimau tepat di belakangnya. Di lain sisi, Li Jingtian juga sudah mulai bersiap. Terlihat bayangan naga di belakang Li Jingtian. Dan beberapa saat kemudian, bam! Kedua serangan pun mulai berbenturan. Penatua Li Jingtian mundur 10 langkah, sedangkan Penatua Hu mundur 5 langkah. Walau demikian, Penatua Hu nampak terkejut karena bagaimana bisa ia didorong oleh seorang ahli yang baru saja mencapai tahap eternal, sedangkan dirinya 2 tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Li Jingtian. Tentu saja itu membuat dirinya kesal dan kali ini Penatua Hu pun kembali menyerang. Tapi setelahnya Penatua Li Jingtian hanya mundur 7 langkah. Melihat apa yang terjadi, Penatua Hu pun sadar jika orang yang dihadapinya merupakan maniak bela diri. Itu terbukti karena dirinya berkembang saat sedang melakukan pertarungan. Di lain sisi, Penatua Lang yang melihat Zovan tanpa penjagaan berniat untuk menyerang Zovan. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan sangat disayangkan karena Li Jingtian sedang sibuk, ia tidak bisa menolong Zovan saat sebuah serangan mendekat ke arah Zovan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Api dan air menyatu, seni hidup dan mati, dan bam! Penatua Lang pun langsung dipukul mundur. Dan lagi-lagi itu membuatnya bingung karena orang yang baru saja menyerangnya hanya berada pada tahap puncak ranah visi dewa. Melihat hal tersebut, Penatua Lang pun sempat berpikir apakah klan Luo berisi para monster. Pertama, tahap Tian Xuan berhasil mendorongnya. Lalu Li Jingtian yang baru saja menembus ranah virtual bisa menyaingi Penatua Hu. Dan kali ini 2 orang puncak ranah visi dewa berhasil memukul mundur dirinya. Tentu saja itu membuatnya kesal. Kali ini ia sudah bersiap untuk menghajar Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing yang baru saja tiba. Tapi tiba-tiba Penatua Shi menghentikan Penatua Lang. Ia berkata, serahkan keduanya kepadaku. Nah, di sini Mimin sudah menjelaskan bahwa Penatua Shi itu memiliki karakter cabul. Dan saat melihat Xiu Qing, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang ataupun melawannya secara langsung. Zovan juga sempat berkata, para penatua berhati-hati, ia berada pada tahap 2 ranah virtual. Walaupun kalian bergabung tetap akan sulit untuk menghadapinya. Di sini Penatua Shi sudah tidak sabar untuk melawan Penatua Xiu Qing. Tapi sebelumnya Penatua Xiu Qing dibisikkan sesuatu oleh Zovan. Dan tentu saja Qiu Yanhai sebagai pasangannya juga terlihat kesal karena Penatua Shi berusaha menggoda wanitanya. Di lain sisi, Zovan benar-benar tanpa penjagaan. Walau demikian, Penatua Lang terlihat sangat hati-hati kali ini. Ia tidak ingin menyerang Zovan secara langsung karena yang sudah-sudah ia selalu dijebak dengan rencana Zovan. Di lain sisi, Tobatisan dan juga orang-orangnya sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka membicarakan tentang pertarungan. Mereka juga tahu jika 3 penatua sedang dibodohi oleh Zovan. Tapi walau demikian, mereka tidak berani mengatakannya kepada para penatua karena itu sama saja merendahkan mereka. Oleh sebabnya mereka tetap membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan Tobatisan terlihat senang jika ketiga penatua tersebut dipermainkan oleh Zovan. Walaupun mereka sekutu, tapi karena ketiga penatua tersebut sangat kurang ajar dan juga sombong, Tobatisan bahkan tidak peduli jika ketiganya nanti dikalahkan oleh Zovan.
Dan kembali ke pertarungan, kali ini terlihat Penatua Hu sedang berhadapan dengan dua pasangan Qiu Yanhai dan juga Shu King. Walaupun awalnya mereka berdua bisa melawan, tapi pada akhirnya Penatua Hu pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Kali ini Penatua Shu King berhasil ditangkap, sedangkan Penatua Qiu Yanhai diserang ataupun dihalangi oleh ular-ular beracun milik Penatua Shi. Oke, sebelumnya Mimin jelaskan lagi. Jadi ketiga penatua dari sekte pengendali binatang ini memiliki jiwa-jiwa binatang. Misalkan Penatua Lang itu serigala, lalu Penatua Hu itu harimau, dan juga Penatua Shi itu ular. Oke, kembali ke pertarungan. Kali ini Shu King benar-benar berada di tangan Penatua Shi. Ia tampak sangat tergoda dengan tubuh Shu King ya, walaupun padahal si Shu King juga kan udah nenek-nenek peot ya. Di lain sisi, Qiu Yanhai terlihat sangat kesal karena wanitanya sedang digoda. Tapi apa boleh buat karena ia juga tidak bisa melakukan apapun. Shu King memang pada awalnya berusaha untuk memberontak, tapi ternyata hal tersebut hanyalah sia-sia. Hingga suatu ketika saat Penatua Shi berusaha untuk mencium Shu King, tiba-tiba sesuatu hal yang di luar dugaan terjadi. Karena ternyata yang dicium oleh Penatua Shi adalah Zhou Fan. Tentu saja itu membuatnya kesal. Bagaimana bisa ia yang awalnya berniat untuk mencium Shu King berubah menjadi mencium Zhou Fan. Nah, di sini Zhou Fan bahkan sempat mengejek Penatua Shi karena ia mencium dirinya. Tentu saja Penatua Shi sangat kesal. Saat Penatua Shi berusaha untuk membunuh Zhou Fan, tiba-tiba mata emas milik Zhou Fan pun keluar. Dan bam, kepala Penatua Shi pun langsung menghilang dan tubuhnya pun terjatuh. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat bingung. Entah itu para penatua ataupun pasukan dari Toba Tishan. Apa yang mereka herankan adalah pertama, bagaimana bisa ia bertukar tempat dengan Shu King. Yang kedua, bagaimana bisa ia tiba-tiba menghancurkan kepala Penatua Shi. Yang ketiga, ini pertama kalinya mereka melihat seorang ahli ranah Tianxuan menghancurkan tubuh ahli ranah eternal ataupun virtual. Dan setelahnya Zhou Fan pun berteriak, "Penatua Li, mereka akan mengamuk, mari kita kabur." Dan dengan cepat Li Jingtian pun langsung lari dari pandangan Penatua Hu. Nah, di sini Zhou Fan juga awalnya berniat untuk menyerang Penatua Hu dengan mata dewanya. Tapi Penatua Hu menyadari hal tersebut dan berhasil menghindar. Shu King dan juga Qiu Yanhai yang sebelumnya melawan Penatua Shi juga sekarang sudah terbebas. Lalu mereka semua pun mulai melarikan diri tepat di belakang Li Jingtian. Di lain sisi, Penatua Lang dan juga Penatua Hu terlihat sangat syok karena tubuh Penatua Shi sudah hancur. Karena mereka benar-benar tidak paham tentang apa yang telah menimpa Penatua Shi. Lalu tiba-tiba dari tubuh Penatua Shi terlihat sosok ular yang keluar. Dan ular tersebut pun mulai berbicara, "Anak sialan, lihat saja nanti aku akan mencabik-cabik tubuhnya." Ya, itu adalah jiwa milik Penatua Shi. Walaupun tubuhnya sudah hancur tapi jiwanya masih utuh. Tapi Penatua Shi juga harus mencari tubuh baru. Karena kalau tidak, setiap 1/4 jam maka kekuatannya akan menghilang 1/10. Tapi di sini Penatua Shi tidak menginginkan tubuh lain kecuali tubuh Zhou Fan, orang yang telah menghancurkan tubuh aslinya. Karena jika semua orang di sekte mengetahui hal tersebut, ia akan menjadi bahan hinaan karena tubuhnya dihancurkan oleh ahli tahap Tianxuan. Oleh sebab itu, ia ingin mengambil alih tubuh Zhou Fan. Dan setelahnya ketiganya pun langsung berusaha untuk mengejar Zhou Fan. Di lain sisi, pasukan Toba Tishan pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Nah, di sini si Toba Tishan sempat menjelaskan kepada anak buahnya bahwa kemungkinan besar
Ketiga penatua tersebut akan masuk dalam perangkap Zovan, tapi ia juga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Oleh sebabnya, ia pun memerintahkan untuk seluruh pasukannya agar bersiap dan menyerang Wingate City. Karena saat ini Zovan dan juga anak buahnya yang kuat sedang disibukkan oleh ketiga penatua. Dan pasukan Toba Tisan pun mulai bergerak, 8 sipir serigala yang memimpin barisan. Di lain sisi, keempat macan Tianyu yang sudah bersiap pun berbincang satu sama lain, seperti apa yang dipikirkan oleh Panglima. Di sini maksudnya Zovan ya, bahwa ia mengatakan jika pasukan Toba Tisan pasti akan bergerak setelah Zovan memancing ketiga penatua. Awalnya keempat macan Tianyu terlihat kurang puas karena mereka sebetulnya hanyalah sebuah umpan. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Ayah tidak buta, dia hanya tidak peduli dengan kalian. Itulah kenapa ia memberikan mainan boneka perang kepada kalian semua." Ya, suara tersebut berasal dari Gu Santong. Sebetulnya keempat macan Tianyu merasa heran kenapa bukan Gu Santong saja yang mengurus para ahli tersebut. Karena dengan kekuatan Gu Santong sudah cukup untuk mengurusnya. Tapi Gu Santong pun menjelaskan itu semua karena perintah ayah. Ia tidak mau jika kalian nantinya mati dengan mudah. Oleh sebabnya di sini aku bertindak sebagai pelindung kalian. Dan beberapa saat kemudian pasukan Toba Tisan pun mendekat. Mereka dipimpin oleh 8 sipir serigala. Tidak hanya itu, mereka juga melihat bayangan ataupun tubuh dari Shadow King ataupun Ghost King. Tentu saja itu bukanlah lawan yang mudah. Terlebih lagi pasukan Toba Tisan jumlahnya lebih banyak daripada pasukan milik mereka. Dan disinilah Dugu Feng berteriak, "Gu Santong, tolong bantu kami." Dan Gu Santong pun menjawab dengan tenangnya, "Ya, itulah apa yang diperintahkan ayah kepadaku." Di lain sisi, pasukan Quan Rong yang dipimpin oleh 8 sipir serigala mulai mendekat. Mereka mulai membombardir pasukan milik 4 macam Tianyu. Para sipir serigala terlihat sangat senang karena mereka dapat mengalahkan pasukan Dugu Zantian dengan mudah. Tidak hanya pasukan milik Quan Rong, Sima Hui juga menampakkan dirinya dengan sebuah bidak catur. Ia memporak-porandakan pasukan milik Dugu Zantian yang kali ini dipimpin oleh keempat macan Tianyu. Di lain sisi, salah satu dari 8 sipir serigala merasa sebuah keanehan ataupun kejanggalan. Ia sangat tahu jika Zovan sangat licik, tapi ini semua terlihat sangat mudah. Di lain sisi, Gu Santong pun mulai mendekat. Setiap gerakan yang ia lakukan berhasil menghancurkan puluhan ribu pasukan. Dan saat melihat kehadiran Sima Hui, Gu Santong pun langsung menghajarnya. Dan tentu saja Sima Hui pun langsung terpental. Ia bahkan batuk darah. Dalam beberapa gerakan saja ratusan ribu bahkan hingga jutaan pasukan Quan Rong pun musnah. Tentu saja itu membuat 8 sipir kewalahan karena ia melihat seorang bocah yang terlihat seperti bocah 7 tahun menghancurkan jutaan pasukan. Dan tiba-tiba Gu Santong pun langsung berada di hadapan salah satu dari 8 sipir serigala. Ia pun berkata, "Aku adalah Gu Santong, penjahat tak terkalahkan." Dan bam! Salah satu sipir dan para pasukannya pun mulai berhamburan. Dan setelahnya Gu Santong pun berusaha untuk menghancurkan para 8 sipir serigala. Tiba-tiba 3 bayangan pun menghadangnya. Ya, mereka merupakan Ghost King, lalu penatua Yin dan Yang. Ketiganya adalah orang yang pernah dikalahkan Gu Santong 300 tahun yang lalu. Ketiga sosok tersebut terlihat sangat memendam kebencian kepada Gu Santong karena 300 tahun yang lalu mereka benar-benar dihajar habis-habisan. Kali ini ketiganya berniat untuk membalas dendam. Tapi walau demikian, Gu Santong bahkan tidak mengingat penatua Yin dan Yang ataupun Guardian Heaven and Earth.
Tentu saja itu membuat keduanya kesal. Mereka pun mulai menceritakan apa yang terjadi di dahulu kala. Lalu Gu Santong pun mulai mengingat. Ia pun berkata, "Oh, jadi kalian masih hidup. Aku kira kalian sudah mati." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat keduanya lebih kesal lagi. Gu Santong juga berkata, "Baiklah, karena 300 tahun yang lalu aku sudah mengalahkan kalian, kali ini aku juga akan menghancurkan kalian." Dan ketiganya terlihat sangat kesal. Dan beberapa saat kemudian Gu Santong pun langsung menyerang lebih awal. Lalu Penatua Yin dan Yang pun berubah menjadi sebuah bayangan hitam. Lalu beberapa saat kemudian sebuah serangan pun mengarah kepada Gu Santong. Ia menyadari jika serangan tersebut terlihat aneh. Hingga tiba-tiba serangan tersebut pun berubah menjadi rantai. Seluruh tubuh milik Gu Santong pun langsung tertahan. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Di sini Penatua Yin dan Yang langsung tersenyum riang. Itu semua karena mereka telah menganggap jika Gu Santong telah tertangkap. Karena rantai yang mereka gunakan merupakan rantai yang terbuat dari nafas dunia. Rantai tersebut tidak akan pernah hancur kecuali seseorang bisa menghancurkan dunia itu sendiri. Dan ketiganya terlihat sangat senang karena waktu pembalasan akhirnya telah datang. Tapi tiba-tiba Gu Santong pun berteriak, "Aku adalah Soaring Kilin. Menghancurkan dunia adalah hal yang mudah bagiku. Kembali ke bentuk asal." Dan tubuh mungil milik Gu Santong pun berubah menjadi monster raksasa. Bahkan rantai milik Penatua Yin dan Yang tidak bisa menahannya. Tubuh milik Gu Santong benar-benar telah mengguncang medan peperangan. Semua orang terlihat ketakutan melihatnya. Dan di sini Penatua Yin dan Yang dan juga Shadow King akhirnya tahu jika Gu Santong sebenarnya adalah hewan suci buas. Setelah Gu Santong berubah ke tubuh aslinya, membuat semua orang ketakutan. Bahkan 4 macan Tianyu dibuat gemetar dengan penampilan asli dari Gu Santong. Akan tetapi karena ia adalah sekutunya, mereka jadi tampak tenang. Di lain sisi, rantai-rantai yang menjerat Gu Santong benar-benar akan terlepas. Penatua Yin dan Yang terlihat nampak sangat panik karena mungkin tidak butuh waktu yang lama lagi bagi Gu Santong untuk keluar dari rantai jeratannya. Lalu mereka pun meminta bantuan dari Shadow King. Shadow King yang awalnya ragu dan juga putus asa melihat lawannya yaitu Gu Santong akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia pun membantu Penatua Yin dan Yang. Shadow King pun mengeluarkan sebuah jurus. Dari jurus tersebut keluarlah sebuah rantai emas. Dan rantai tersebut langsung memperkuat rantai nafas bumi milik Penatua Yin dan Yang. Dan alhasil walaupun dalam bentuk aslinya Gu Santong benar-benar tetap tertahan. Di lain sisi, 3 sipir serigala pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan karena kali ini Gu Santong sudah tertahan. Ketiga sipir serigala pun mulai membombardir pasukan Dugu Zantian. Di lain sisi, Du Gufeng dengan 3 orang saudaranya tidak punya pilihan lain dengan hanya mengulur waktu. Karena sebenarnya mereka hanyalah sebuah umpan. Karena serangan penuhnya akan di bawah pimpinan dari saudara kelima mereka yaitu Luo Yunhai. Jadi mereka harus mengulur waktu dan membuat momentum agar serangan Luo Yunhai benar-benar bisa menghancurkan pasukan Quan Rong. Di lain sisi, Nenek Chu Bijun dan juga para tuan rumah lainnya terlihat khawatir dengan pasukan Dugu Zantian juga Gu Santong. Akan tetapi mereka bahkan tidak bisa membuat apapun karena segala sesuatunya sudah berada di bawah kendali Zhou Fan. Jadi intinya mereka semua di sini hanyalah sebagai penonton saja. Kembali ke rombongan Zhou Fan yang sedang melarikan diri. Di sini para penatua menanyakan, pelayan Zuo apakah benar ketiga orang
tersebut akan mengejar kita. Zovan pun menjelaskan tentu saja mereka adalah para ahli tahap eternal yang sangat sombong. Dan karena salah satu dari mereka tubuhnya telah aku hancurkan, pasti mereka akan mengejar kita. Tentu saja itu untuk menutup aib yang telah mereka terima. Dan tak lama kemudian terdengar suara keras. Dasar bajingan, keluar kau ke sini, aku akan mencabik-cabikmu. Itu adalah suara dari Penatua Shi dengan tubuh ularnya. Dan beberapa saat kemudian, baik itu Zovan, Li Jingtian, Qiu Yanhai, dan juga Xiu Qing pun mulai menampakkan dirinya. Dan beberapa saat setelah kemunculannya, Zovan bahkan kembali mengejek Penatua Shi. Di sini tentu saja Penatua Shi terlihat menjadi sangat kesal. Kali ini ia bahkan tidak peduli dengan tubuh milik Zovan. Yang ia pikirkan kali ini adalah bagaimana caranya untuk menyiksa Zovan. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Jadi mereka yang akan kita lawan? Mendengar suara tersebut, baik itu Penatua Lang, Penatua Hu, dan juga Penatua Shi langsung terlihat gemetaran. Karena orang yang memiliki suara tersebut jelas lebih kuat dari mereka bertiga. Lalu 5 sosok berjubah pun mulai menampakkan dirinya. Mereka terlihat seperti orang yang cacat. Yang pertama terlihat matanya tidak lengkap, lalu yang lainnya terlihat hidung, telinga, lidah, dan juga indera lainnya terlihat tidak lengkap. Melihat sosok tersebut, Penatua Hu dan kedua penatua lainnya sadar jika mereka merupakan ketidakkekalan 5 penatua dan juga seorang ahli veteran milik sekte Demonic Scheme. Mereka bertanya-tanya kenapa mereka ada di sini. Lalu salah satu dari ketidakkekalan 5 pun berkata, dan apa yang dilakukan oleh penatua sekte pengendali binatang di Tianyu? Tentu saja ketiga penatua tersebut tidak ingin berurusan dengan mereka. Jelas dari segi kekuatan mereka bukanlah tandingannya. Lalu mereka hanya menjelaskan jika mereka ingin mengajar orang-orang yang telah menghinanya. Dan alangkah kagetnya ketiga penatua setelah salah satu dari kelima penatua berkata jika orang yang ingin mereka hajar adalah anggota sekte mereka. Dan di sanalah keringat dingin mulai bercucuran. Mereka akhirnya tahu jika Zovan merupakan anggota dari sekte Demonic Scheme. Tugas yang awalnya mereka kira mudah kini benar-benar menjadi petaka. Dan setelahnya para penatua dari sekte Demonic Scheme pun memerintahkan Zovan dan juga anak buahnya untuk menghindar ataupun menjauh. Dan sedikit info kenapa ketidakkekalan 5 memiliki anggota tubuh yang cacat. Itu semua mereka korbankan untuk mendukung kultivasi mereka atau teknik kultivasi mereka. Jadi mereka harus mengorbankan salah satu indera milik mereka. Dan dengan begitu kemampuan mereka berlima bisa meningkat secara bersamaan. Mungkin hampir sama dengan teknik gabungan milik 4 kurcaci. Bahkan dengan teknik kultivasi mereka bisa mengalahkan para kultivator yang ranahnya jauh di atas mereka berlima. Dan kembali ke pertarungan kali ini, ketiga penatua dari sekte pengendali binatang benar-benar terpojok. Awalnya mereka meminta untuk damai dan dibiarkan untuk pergi. Tapi tentu saja kelima penatua dari sekte Demonic Scheme tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tentu saja ketiga penatua tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka bahkan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Dan dari kejauhan, pihak Zovan yang menonton bahkan terlihat kaget. Karena ternyata orang yang sebelumnya ia lawan sama sekali belum serius. Tapi walau demikian, setelah menggabungkan kekuatannya, bahkan ketiga penatua dari sekte pengendali binatang sama sekali tidak bisa melukai ketidakkekalan 5. Bahkan hanya dengan suara teriakannya saja membuat ketiganya terpental jauh.
Hingga beberapa saat kemudian ketiganya pun dikalahkan dan jiwanya disegel di dalam sebuah labu. Lalu Zofan pun menghampiri mereka dan berterima kasih. Zofan juga bertanya kenapa mereka bertiga tidak dibunuh. Lalu para penatua pun berkata, ini adalah masalah sekte, biarkan penatua atau pimpinan Xie Wuye yang menentukan nasib mereka. Dan ketidakkekalan 5 pun mulai meninggalkan Zofan. Di lain sisi, pasukan Dugu Zantian terlihat sangat tertekan dengan serangan dari 3 sipir serigala. Bahkan mereka menyarankan agar Dugu Feng dan 3 macan Tianyu lainnya menyerah. Walau begitu, Dugu Feng sama sekali tidak peduli. Mereka tetap berusaha untuk bertahan. Hingga suatu ketika terdengar suara teriakan. Tenda komando telah diserang dan Dugu Feng pun bergumam. Sepertinya akhirnya saudara kelima sudah mulai bergerak. Dugu Feng pun lalu menjelaskan kepada sipir serigala bahwa mereka hanyalah umpan. Dan di saat yang tepat, saudara kelimanya akan menyerang tenda komando dengan pasukan macan terbangnya. Nah, pasukan macan terbang ini adalah boneka perang yang diserahkan oleh Zofan lalu dilatih oleh macan Tianyu dan kali ini di bawah komando Luo Yunhai. Berpindah ke markas komando Quan Rong. Kali ini Luo Yunhai dan pasukan macan terbang benar-benar membabat habis seluruh pasukan Quan Rong yang menghadang. Tapi sayang, saat masuk ke dalam tenda komando yang ada di dalam bukanlah Tobatisan. Itu hanyalah komandan pengganti. Tentu saja Zofan telah memprediksikan hal tersebut. Itulah mengapa Zofan merencanakan berbagai macam skema. Lalu Luo Yunhai pun berkata, baiklah, sepertinya memang benar seperti kata kakak Zuo. Rencana A hanya akan berhasil dengan kemungkinan besar 10%. Lalu mari kita menuju ke rencana B. Dan saat Luo Yunchang ingin bergerak, tiba-tiba salah satu dari sipir serigala pun menghadang. Ia membawa 500.000 pasukan. Dari segi jumlah saja, di sini Luo Yunhai sudah kalah. Salah satu sipir serigala tersebut bernama Zalahan. Ia meminta agar Luo Yunhai menyerah karena kekuatannya jauh lebih besar. Tapi tentu saja Luo Yunhai masih terlihat tenang. Ia juga berkata bahwa jumlah bukanlah segalanya. Dan dengan satu komando saja, pasukan harimau terbang pun mulai bergerak. Di sini Zalahan langsung terlihat sangat syok karena pasukan tersebut berisi ribuan ahli tahap visi dewa, puluhan ribu tahap Tianchuan, dan sisanya merupakan tahap penempaan tulang. Tidak hanya itu, bahkan mereka memiliki sayap. Hanya dalam hitungan detik saja, seluruh pasukan Zalahan benar-benar dibabat habis. Dan Zalahan sendiri akhirnya ditangkap dengan kultivasinya disegel. Di lain sisi, 3 sipir serigala terlihat khawatir tentang tenda komando yang baru saja diserang. Lalu Dugu Feng pun berkata, lebih baik kalian menyerah saja. Saudara kelima pasti sudah menangkap panglima tertinggi kalian, yaitu Tobatisan. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah teriakan, jangan bermimpi. Sebuah rombongan pasukan pun mulai mendekat. Dan ternyata itu adalah Tobatisan, dikelilingi oleh beberapa penjaga dan juga sipir serigala. Dan dengan wajah cemberutnya, Dugu Feng pun berkata, oh Panglima Toba, ternyata kau ada di sini. Nah, di sini Tobatisan pun dengan bangga menjelaskan skema ataupun taktik yang ia buat. Tobatisan yakin karena pasukan Zofan kekurangan tenaga, maka satu-satunya cara adalah untuk mengalahkan panglima tertinggi. Oleh sebabnya dari awal ia sudah membaur dengan pasukan lainnya dan memantau situasi. Adapun tenda komando diisi oleh komandan ataupun panglima palsu. Dan siapa sangka ternyata prediksiku benar, pasukan kalian menyerang tenda komando. Dan saat kalian menyerang, aku juga telah meminta pasukan Zalahan yang merupakan salah satu sipir serigala untuk mencegah ataupun menghancurkan pasukan yang kalian kirim. Di sini Tobatisan terlihat bangga dengan taktik yang ia gunakan. Tapi tiba-tiba, bam, terdengar sebuah ledakan.
Dan setelahnya, Du Gufeng pun berkata dengan santainya, sepertinya kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Nah, di sini Toba Tisan terlihat bingung. Ia pun berkata, aku tidak paham apa yang kau maksud, tolong jelaskan padaku. Lalu Du Gufeng pun mulai berkata, seperti yang Anda katakan, karena kami kekurangan jumlah, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan kalian adalah menghabisi panglima tertinggi. Dan tentu saja Zhou Fan telah memprediksi segala sesuatu yang Anda rencanakan. Dan kali ini karena Anda telah menampakkan diri, maka akan mudah bagi pasukan macang terbang milik saudara kelima untuk menghabisi kalian semua. Dan dari penjelasan tersebut akhirnya Toba Tisan sadar bahwa segala rencananya telah berada di dalam prediksi Zhou Fan. Tapi walau demikian, serigala pembantai tetap tidak bisa menerima perkataan Du Gufeng. Ia pun berkata, memangnya kenapa jika panglima tertinggi kami telah menampakkan diri? Bukankah kalian juga kekurangan pasukan? Dan terlebih lagi pasukan yang kalian kirim untuk mengepung tenda komando saat ini juga sedang dihalau oleh pasukan milik Zalahan yang merupakan salah satu sipir serigala. Lalu dengan santainya Du Gufeng pun berkata, aku berani bertaruh bahwa saat ini Zalahan sudah ditangkap dan pasukan macang terbang milik saudara kelima akan menghabisi kalian semua. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terlihat ratusan ribu benda terbang di langit. Awalnya mereka semua mengira jika itu adalah burung, tapi saat mereka semua mendekat ternyata semua itu adalah manusia. Alangkah kagetnya Toba Tisan dan juga pasukan sipir serigala. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah karena pasukan tersebut terdiri dari ribuan ahli tahap visi dewa, puluhan ribu tahap Tianshuan, dan sisanya merupakan pasukan tahap penempaan tulang. Dengan pasukan tersebut, mereka yakin jika akan mudah untuk membantai jutaan pasukan Quan Rong. Akan tetapi, serigala pembantai tetap tidak menyerah. Ia pun langsung mengerahkan pasukannya dan bergerak mengarah pasukan macang terbang. Tapi dengan satu perintah dari Luo Yunhai, seluruh pasukan milik serigala pembantai bisa dihabisi dengan mudah. Lalu, beberapa pasukan milik sipir serigala lainnya pun berusaha untuk membantu, tapi hasilnya sia-sia. Dan Luo Yunhai pun berkata, Panglima Toba Tisan, kau sudah kalah, lebih baik menyerah saja. Dan sambil menghela napas, Toba Tisan pun berteriak, pasukan Quan Rong, berhenti, kita sudah kalah. Ia tahu benar walaupun ia masih memiliki pasukan cadangan sebanyak jutaan orang, tapi akan sangat konyol ataupun akan sangat sulit untuk mengalahkan pasukan terbang milik Luo Yunhai. Itu hanya akan menyia-nyiakan nyawa prajurit. Itulah kenapa ia lebih memilih untuk menyerah. Dan dengan menyerahnya pasukan Toba Tisan, seluruh pasukan keluarga Luo pun mulai bersorak-sorai. Karena merekalah yang berhasil menjadi pemenang. Di lain sisi, penatua Yin Yang atau Guardian Heaven Earth dan juga Shadow King masih sibuk untuk menangani Gu Santong. Tapi saat mereka mendengar sorak-sorai dari keluarga Luo, mereka pun sadar bahwa pasukan Quan Rong telah kalah. Mereka terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Terlebih lagi pasti beberapa saat kemudian pasukan keluarga Luo akan menghampiri mereka. Tentu saja itu adalah sebuah pertanda buruk. Itulah mengapa pada awalnya mereka bertiga berniat untuk melepaskan rantai dan melarikan diri. Sedangkan balas dendam bisa dilakukan lain waktu. Tapi saat Gu Santong berteriak, lihat saja saat aku bebas aku akan menginjak-injak kalian. Niat mereka bertiga pun akhirnya hilang. Jika saja mereka melepas rantai tersebut, maka dengan mudah Gu Santong akan menghajar mereka bertiga. Tapi tiba-tiba gerakan Gu Santong pun semakin liar. Rantai-rantai yang menjeratnya seperti melemah. Dan saat penatua Yin dan Yang sadar, akhirnya mereka tahu bahwa rantai milik Shadow King telah menghilang, alias ia telah melarikan diri. Tentu saja itu membuat mereka berdua kesal karena Shadow King meninggalkan mereka begitu saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara, kalian berdua, bukankah kalian bawahan Zhuge Chengfeng?
Aku tidak menyangka jika kalian ternyata milik kaisar. Itulah mengapa takdir ataupun riwayat Zhuge Changfeng sangat menyedihkan. Mendengar suara tersebut, Gu Santong pun berteriak, "Ayah, tepat waktu, bunuh mereka berdua. Rantai ini membuatku sakit." Tentu saja kehadiran Zofan membuat penatua Yin dan Yan kaget. Mereka pun bertanya, "Bukankah kau sudah dibunuh oleh para ahli tahap eternal?" Lalu Zofan pun berkata, "Merekalah yang telah mati." Mendengar hal tersebut membuat penatua Yin dan Yang pasrah hingga akhirnya mereka pun melonggarkan rantai yang mereka jerat kepada Gu Santong. Dan Gu Santong pun berhasil lepas. Saat Gu Santong berusaha untuk membunuh mereka berdua, Zofan pun berkata, "Sanzi muda, tahan." Tentu saja itu membuat Gu Santong kaget. Ia pun bertanya kepada Zofan, memangnya kenapa? Lalu Zofan pun menjawab, "Kematian terlalu mudah bagi mereka. Berikan mereka berdua cacing darah. Biarkan aku yang mengurusnya." Dan Gu Santong pun berkata, "Itu adalah ide yang sangat bagus." Dan penatua Yin dan Yang pun diberikan cacing darah. Mereka berdua bertanya, "Apa ini?" Zofan pun berkata, "Itu adalah barang bagus." Dan beberapa saat kemudian, saat Zofan menggerakkan tangannya, kedua orang tersebut pun langsung berteriak kesakitan. Gu Santong terlihat senang dengan penderitaan yang mereka berdua rasakan. Dan disinilah akhir dari aliansi kekaisaran. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Kaisar Yuan. Tepat setelah Zofan mengalahkan aliansi kekaisaran, Kaisar Yuan dan juga anak-anaknya sedang melakukan sebuah pesta kecil karena hari itu adalah hari ulang tahun dari kaisar. Nah, di sini kaisar masih belum mengetahui hasil pertarungan di Wingate City. Intinya di sini kaisar masih menganggap jika kemungkinan ia akan menang melawan aliansi Zofan. Pada perkumpulan tersebut awalnya terlihat sedikit perdebatan antara kaisar dan juga anak-anaknya. Hal tersebut terkait dengan perjanjian aliansi dengan Quanrong Army. Tapi walau demikian, kaisar hanya menjelaskan jika itu semua demi kelangsungan keluarga Yuan. Nah, dalam pesta ulang tahun tersebut, semua keluarga Yuan hadir kecuali pangeran kedua karena ia telah ditangkap terkait dengan pemberontakan. Adapun Kaisar Yuan sendiri dalam keadaan yang tidak baik karena pada dasarnya kaisar sendiri sudah bisa menduga berapa lama lagi ia bisa hidup. Dalam pesta kecil tersebut, Kaisar Yuan juga sempat batuk. Di sini para anak-anaknya juga terlihat khawatir. Dan ketika itu ada pelayan yang memberikannya obat. Tapi ternyata obat tersebut sudah dicampur oleh racun. Tepat setelah Kaisar meminum obat tersebut, ia pun kembali batuk darah, bahkan lebih parah dari sebelum ia meminum obat. Awalnya anak-anak kaisar mengira jika racun tersebut diberikan oleh pelayan. Tapi pada akhirnya putra mahkota yaitu Yuan Bo pun mengakui jika ialah yang meracuni kaisar. Tentu saja di sini Yong Ning dan juga Chong Er terlihat kaget dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Lalu mereka pun menanyakan alasan kenapa dirinya meracuni ayahanda kaisar. Di sini putra mahkota pun mulai menjelaskan kekesalannya kepada kaisar. Walaupun ia merupakan putra mahkota, tapi sebenarnya kaisar sama sekali tidak akan pernah memberikannya tahta. Jadi sebenarnya label ataupun gelar putra mahkota hanyalah sebuah tameng saja. Selain itu, kaisar juga nampaknya lebih peduli dengan Chong Er ataupun pangeran ketiga. Kaisar yang mendengar anak pertamanya menjelek-jelekan dirinya pun mulai membuka suaranya. Walaupun dalam keadaan yang sangat sekarat karena telah diracuni oleh pil tingkat 7, kaisar pun mulai menjelaskan bahwa sebenarnya walaupun ia terlihat tidak peduli, tapi ia tetap mencintai pangeran pertama. Tapi walau demikian, putra mahkota tidak peduli dengan omong kosong yang dikeluarkan oleh kaisar. Nah, di sini kaisar pun mulai berkata,
Kata-katamu mungkin ada benarnya bahwa aku tidak akan pernah memberikan tahta kepadamu. Karena di sini kaisar telah menilai jika putra pertama atau pewaris tahta tidak memiliki kemampuan untuk mengurus sebuah negara yang ada kekaisaran nantinya malah hancur di bawah kendali pangeran pertama. Dan dalam keadaan sekaratnya, Yang Mulia Kaisar juga berkata, "Baiklah, pada akhirnya yang bertahanlah yang bisa menjadi pemimpin." Nah, di sini pangeran pertama terlihat sangat percaya diri bahwa dialah nantinya yang akan bertahan pada akhirnya dan mewarisi gelar kaisar. Tapi walau demikian, kaisar tetap tidak mau mengalah begitu saja. Ia pun memanggil para pengawalnya dan 5 orang ahli Rana Visidewa pun mulai mengelilingi pangeran pertama. Kaisar juga berkata, "Tangkap pangeran karena ia telah meracuniku." Tapi siapa sangka ternyata pangeran pertama juga memiliki pengawal. Dan 10 orang ahli tahap Visidewa pun mulai mengelilingi kaisar. Di sini dari segi jumlah pasukan milik pangeran pertama melebihi pasukan milik kaisar. Dalam keadaan genting tersebut, kaisar pun memerintahkan anak ketiga dan juga anak keempatnya untuk melarikan diri. Ia juga berkata untuk menemui Panglima Tobatisan dan memerintahkannya untuk membantunya. Nah, di sini kaisar menganggap mungkin saja Panglima Tobatisan sudah mengurus atau mengalahkan aliansi keluarga Luo. Tapi siapa sangka Chong-er tidak mau hal tersebut terjadi. Ia tidak ingin melarikan diri dan ia juga berkata kepada kaisar, "Aku tidak akan pergi karena kakak tidak akan pernah menang." Dan dari situlah muncul sosok seseorang. Dari satu gerakan saja pasukan milik pangeran pertama mulai berjatuhan. Dan saat menampakkan dirinya ternyata itu adalah Fang Qiubai. Ia sama sekali tidak ikut perang dengan keluarga Luo dan kali ini ia mendukung Chong-er. Alangkah terkejutnya kaisar karena ia tidak menduga jika Fang Qiubai kali ini benar-benar mendukung Chong-er. Disinilah kaisar juga terlihat kagum dengan perkembangan Chong-er. Dan kaisar juga berkata, "Apakah kau tahu racun yang akan diberikan kepadaku?" Di sini Chong-er menjelaskan jika ia tahu rencana dari kakaknya. Dan ia juga berkata, "Bukankah ayah juga tahu rencana yang akan dilakukan oleh pangeran pertama?" Nah, di sini kaisar juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga tahu bahwa anak pertamanya akan meracuni dirinya. Tapi walau demikian kaisar tetap membiarkan pangeran pertama meracuninya. Itu semua ia lakukan agar pangeran pertama tidak bisa naik tahta karena ia telah melanggar ataupun telah meracuni kaisar atau bahkan membunuhnya. Di lain sisi, Yongning yang menyaksikan perkelahian tersebut mulai terlihat sedih. Lalu ia pun berlari meninggalkan semua orang. Dan siapa sangka saat ia berlari keluar ia menabrak seseorang. Dan alangkah terkejutnya Yongning karena yang ia tabrak adalah Zhou Fan. Di sana Zhou Fan bersama Li Jingtian, 4 macan Tian Yu, Luo Yunhai dan juga putri imam besar yaitu Yun Xuan. Nah, melihat kondisi putri yang sangat tidak stabil, Zhou Fan pun membuatnya pingsan agar tidak berisik ataupun tidak mengacau. Lalu setelahnya, ia pun tiba di dalam ruangan utama dan Zhou Fan pun berkata, "Yang mulia, akhirnya kita bertemu lagi." Tapi melihat kondisi yang kacau balau, Zhou Fan juga berkata, "Apakah sedang terjadi perkelahian keluarga?" Dan saat melihat kehadiran Zhou Fan, Yang Mulia pun berkata, "Sepertinya aku telah kalah. Melihat kehadiranmu di sini, pasti seluruh pasukanku telah dikalahkan." Tentu saja di sini awalnya Yang Mulia terlihat sangat terkejut
Karena dalam perhitungannya keluarga Luo tidak akan pernah bisa menang. Ia pun menanyakan bagaimana Zovan bisa memprediksi segala sesuatu yang telah direncanakan. Lalu Zovan pun berkata itu semua berkat dari Yun Xuan. Nah, Yun Xuan kan memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Di sanalah Zovan selalu bertanya bagaimana nasib dari kaisar. Setelah mengetahuinya, akhirnya Zovan pun menyimpulkan beberapa hal yang mungkin diprediksi akan dilakukan oleh kaisar. Dan saat itu juga Zovan pun mulai merencanakan segala sesuatunya. Di sini kaisar benar-benar mengaku telah kalah total kepada Zovan. Ia juga berkata jika Zovan sangat cocok untuk menjadi penguasa ataupun kaisar selanjutnya. Tentu saja kata-kata tersebut membuat kaget Chong-er dan juga pangeran pertama. Tentu saja Zovan dengan cepat menolak permintaan tersebut karena pada akhirnya nanti Zovan akan pergi ke sekte Demonic Scheme. Nah, di sini pangeran pertama terlihat berusaha membujuk Zovan karena Zovan merupakan pemenang dari segala pertempuran. Ia meminta Zovan untuk mendukungnya menjadi kaisar. Tapi tentu saja Zovan tidak menginginkan hal tersebut. Melihat ketidakmampuan dari pangeran pertama, mungkin saja Kaisar Tianyu tidak akan berumur panjang. Dan disitulah Zovan menunjuk Chong-er untuk menjadi kaisar selanjutnya. Nah, sebenarnya Zovan juga sedikit menjelaskan bagaimana skema yang dilakukan kaisar, seperti bagaimana ia menyingkirkan Zhuge Chengfeng, lalu Yun Xuan, dan juga bahkan Dugu Zantian. Nah, di sini Yun Xuan yang merupakan cucu dari Yun Xuan terlihat kaget karena ternyata dalang dari kematian kakeknya adalah kaisar. Tentu saja itu membuat Yun Xuan tidak percaya bagaimana bisa kaisar membunuh kakeknya. Nah, di sini kaisar juga sedikit menjelaskan bahwa imam besar Yun Xuan telah mengetahui segala sesuatu rahasia dari kaisar. Ia juga tidak menyetujui perjanjian dengan Quan Rong. Dan karena takut mengganggu rencananya dengan sangat terpaksa, kaisar pun harus membunuhnya. Lalu sebelum meninggalkan kaisar dan juga para anak-anaknya, Zovan pun berkata, Chong-er, silakan selesaikan masalah keluargamu. Dan 2 hari setelah ini kau harus bersiap untuk menjadi kaisar selanjutnya. Tepat sebelum Zovan meninggalkan kekaisaran, Kaisar Yuen pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua anak-anaknya terlihat sangat bersedih atas kematian tersebut, terutama Chong-er. Lalu ia pun berkata, tangkap putra mahkota karena telah membunuh kaisar. Dan itulah akhir pertarungan antara aliansi klan Luo melawan kekaisaran. Berakhir dengan kemenangan telak dari aliansi klan Luo yang dipimpin oleh Zovan dan pengangkatan Chong-er sebagai kaisar selanjutnya. Dan perlu diingat juga ya bahwa Chong-er hanyalah kaisar boneka saja. Itu semua karena Zovan masih sangat malas untuk berurusan dengan 3 sekte penjaga kekaisaran. Dan tentu saja kekuasaan utama masih dipegang oleh klan Luo. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye.